Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Sebelum kita simak ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Dan klik notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Cerita Beda Alam. Dan untuk episode kali ini yang berjudul Rumah Sakit Terbengkalai. Gimana ceritanya? Langsung saja kita simak kisahnya. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Rian, seorang urban explorer yang hobi menjelajahi tempat-tempat angker. Suatu hari, dia mendengar tentang sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota yang sudah terbengkalai selama lebih dari 20 tahun. Rumah sakit itu terkenal karena masa lalunya yang gelap. Pernah terjadi kebakaran yang besar, menewaskan banyak pasien dan staf medis. Sejak saat itu, tempat itu tidak pernah direnovasi atau digunakan lagi. Warga sekitar percaya bahwa rumah sakit itu dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Rian yang penasaran memutuskan untuk menjelajahinya bersama dua temannya, Andi dan Lina. Mereka membawa kamera dan senter. Mereka ingin merekam semuanya untuk konten di channel mereka. Saat sore mulai berganti malam, mereka tiba di depan bangunan itu. Rumah sakit itu besar, dengan cat yang sudah mengelupas, jendela yang pecah, dan pintu utama yang tergantung miring. Aura tempat itu sangat menyeramkan, seperti ada yang mengintip dari balik semua jendela gelap. Begitu memasuki rumah sakit, bau lembab dan busuk langsung menyambut mereka. Koridor panjang yang gelap dan dipenuhi reruntuhan membuat langkah mereka terasa berat. Dinding-dinding penuh coretan. Suara gemerisik dari tikus dan angin membuat suasana semakin tegang. Saat Lina merasakan sesuatu, Andi dan Rian saling pandang. Mereka seperti ketakutan. Suhu ruangan terasa menurun, dan senter mereka seperti mulai meredup. Namun, mereka tetap melangkah lebih jauh ke dalam. Di ruang resepsionis, mereka menemukan dokumen-dokumen lama. Sebagian besar hangus terbakar. Salah satu dokumen menyebutkan nama-nama pasien yang dirawat sebelum kebakaran terjadi. Ada cerita tentang seorang pasien bernama Suster Mira, seorang perawat yang tewas terbakar sambil mencoba menyelamatkan bayi di ruang bersalin. Katanya, arwah Suster Mira masih sering terlihat membawa bayi yang menangis. Ketika mereka tiba di lorong menuju ruang bersalin, terdengar suara seperti langkah kaki dari belakang mereka. Sambil menyorotkan senter ke belakang, tidak ada siapa-siapa, namun mereka merasa seperti diawasi. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis di ujung lorong. Mereka mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun, suara tangisan itu semakin dekat. Dan kini terdengar suara roda besi seperti ranjang rumah sakit yang didorong. Dari balik kegelapan muncul sebuah ranjang yang bergerak sendiri. Roda-rodanya berderit, ketiganya langsung berlari ke ruang lain. Mereka mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun, suara tangisan itu semakin dekat, dan kini terdengar suara roda besi seperti ranjang rumah sakit yang didorong. Dari balik kegelapan muncul sebuah ranjang yang bergerak sendiri. Roda-rodanya berderit, ketiganya langsung berlari ke ruang lain. Di ruang operasi, mereka menemukan peralatan medis tua yang berkarat, dengan noda merah di beberapa alat. Di sudut ruangan, ada ranjang operasi yang masih utuh. Saat Rian mencoba mengambil video,
dia melihat sesuatu di layar kameranya. Seorang perempuan berpakaian seperti suster berdiri di belakang Lina. Namun Lina, ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rian menyuruh Lina agar tidak bergerak karena ada sosok di belakang Lina. Dengan gemetar, Lina bingung. Tapi saat dia menoleh, cermin di ruangan itu memantulkan sosok suster itu dengan tersenyum dengan wajah yang hangus. Mereka langsung lari keluar dari ruangan itu. Mereka memutuskan untuk menjelajah lantai 2. Tangga menuju lantai atas penuh dengan bekas terbakar dan relung gelap. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara langkah kaki di atas. Seperti ada seseorang yang berlari, namun saat mereka sampai di atas, lorong itu kosong. Tiba-tiba lampu senter Andi mati total. "Ada yang pegang tanganku," kata Lina. Rian dan Andi memandang, tapi mereka tidak mendekat. "Aku serius, sesuatu mencengkeram tanganku." Lina mulai menangis. Dan tiba-tiba terdengar suara berbisik dari dinding. "Pergi sebelum terlambat." Dan tiba-tiba ada yang memegang tangan Lina. Rian dan Andi terkejut sebab Lina berteriak kaget. Lina menegaskan bahwa tadi ada yang memegang tangannya kepada Andi dan Rian. Mereka memutuskan untuk pergi, tapi jalan keluar terasa semakin jauh. Di setiap lorong yang mereka lewati, mereka mulai melihat bayangan-bayangan yang berjalan perlahan. Beberapa di antaranya melayang tanpa kaki. Di salah satu lorong mereka melihat sebuah ranjang operasi yang bergerak sendiri. Dengan seorang pasien yang tubuhnya penuh luka duduk di atas sambil tertawa keras. Andi yang panik mulai berteriak, tapi Rian menutup mulutnya. Namun pintu yang mereka lewati semuanya terkunci, seolah-olah bangunan itu tidak ingin membiarkan mereka pergi. Mereka akhirnya kembali ke ruang bersalin, di mana suara tangisan bayi terdengar sangat jelas. Di tengah ruangan, mereka melihat sosok Suster Mira berdiri dengan bayi di pelukannya. Wajahnya penuh luka bakar dan matanya kosong. Dia memandang mereka, lalu berkata dengan suara serak, "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Saat dia mendekat, lampu senter mereka berkedip-kedip. Rian mencoba membaca doa, tapi suara tertawanya menggelegar di seluruh ruangan. Sosok itu menghilang, meninggalkan bau kosong yang menyengat. Di tengah kepanikan, mereka akhirnya menemukan jalan keluar setelah melewati pintu belakang yang tiba-tiba terbuka sendiri. Begitu mereka keluar, bangunan itu tampak berbeda. Lampu-lampu di beberapa ruangan tiba-tiba menyala, meskipun sebelumnya tidak ada listrik. Saat melihat ke kameranya, mereka menemukan rekaman yang aneh. Sosok-sosok yang mereka temui terlihat jelas, tapi wajah mereka semua tampak menghadap ke kamera. Sejak malam itu, Lina sering bermimpi buruk tentang Suster Mira. Bahkan Andi mengaku pernah melihat bayangan di cermin rumahnya yang mirip dengan sosok di rumah sakit itu. Mereka tidak pernah kembali lagi ke sana, dan rumah sakit itu tetap menjadi tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Itulah kisahnya tentang rumah sakit terbengkalai yang penuh misteri dan teror. Jangan pernah bermain-main dengan tempat yang memiliki sejarah kelam, karena kita tidak pernah tahu apa yang masih berdiam di sana. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nyalakan lonceng untuk cerita horor berikutnya.